Karena biasanya baru sesuatu itu diketahui melalui lawannya, baru terasa adanya sesuatu karena ada lawannya. Kita rasanya kehadiran seorang ibu itu penting kalau ibu tidak ada. Kehadiran istri itu penting kalau istri tidak ada. Kehadiran kalau suami itu penting kalau suami tidak ada. Kehadiran anak itu penting kalau anak tidak ada. Maka Allah lah yang membuat tidak ada itu bukan untuk tidak ada, tetapi untuk ada. Sesuatu yang kelihatannya bertentangan dengan kasih sebetulnya untuk menunjukkan kasih. Karena terang itu kalau di sisi gelap terang banget, ya, bukan terang saja, ya, terang banget. Tapi kalau tidak ada gelap, mungkin terang pun tidak terang. Ya. Sebagaimana kita ini, kalau tidak ada kita, bagaimana mengenal Allah? Ya. Kita kan tidak ada, yang ada Allah. Ya. Tidak keluar dari cara memahami seperti itu. Meskipun Allah punya nama, Muzil, ya, atau Muqit, atau Muntaqim. Ya. Allah pembalas, penyiksa. Allah pemberi bahaya. Allah yang mematikan. Allah, ya, itu keluar daripada sifat kasih. Seorang ibu hanya punya sifat kasih, tapi mencubit, ya, memarah, mencaci, ya. Lalu tiba-tiba ibu itu ngomong, aku itu sayang sama kamu, ya, untuk menunjukkan sayang. Itu sebetulnya sangat diterima oleh akal. Ya, oleh karena itu kita apabila jatuh kepada kesusahan, jatuh kepada musibah, jatuh kepada dosa, semata-mata tujuannya agar dia lari kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bukan tujuan yang lain, karena Allah Maha Pengampun, Pengasih, Penyayang. Tadi rahmati wasi'at kulla syai'. Kasih sayangku, ya, meliputi kepada segala sesuatu tanpa ada batas, termasuk pada nama Allah yang merendahkan, yang menghancurkan, ya, yang mematikan, ya, yang sifat qahar, yang memaksa. Orang sakit dari sifat qahar. Kita berdosa dari nama Allah qahar. Nama qahar ini sesuatu yang tidak kita ingini, kita tidak sukai terjadi, itu namanya qahar. Mestinya kita dapat menolak, menghindari, menjauhi, mengusir sesuatu yang kita tidak ingini. Tapi kenapa tidak bisa? Ya tidak mampu. Berarti ada yang lebih qahar, lebih kuat, lebih perkasa, ya, lebih memaksa, yaitu Allah. Kita tak ingin bankrupt. Kita tak ingin gagal. Kita tak ingin sakit. Ya, kita tak ingin tertimpa musibah. Lalu kita nak nyalahkan kemana-mana, tak ada. Dan itu justru adalah kasih sayangnya. Kasih sayang Allah meluas kepada segala sesuatu. Ya. Nah, ini adalah sifat Allah. Kita lihat misalnya ada orang sangat adil, penuh kasih, penuh sayang. Kita kan berpikirnya salah, ya. Maka orang itu tidak boleh marah. Kalau marah, lo kok marah? Itu. Ya, kita memandang orang bersih, orang mulia, ya, tidak boleh melakukan seperti anak kan kepada orang tua. Kenapa anak itu kalau kita marah dia tak terima? Karena dia memandang kita ini tak boleh marah. Ya, kenapa? Karena kamu orang tua. Ya, sehingga banyak kan anak-anak yang materialistik itu bicara dengan emaknya, mengatakan aku tidak minta tahu dilahirkan gitu. Itu kurang ajar sekali, ya. Karena dia memandang orang tua tidak boleh marah. Dia tidak mengerti kalau marahnya itu keluar dari kasih, keluar dari keinginan agar baik, ya. Kita membayangkannya orang tua yang bijak dan bijaksana, orang tua yang katakanlah soleh, orang tua yang memang sangat adil,
sangat berjiwa besar, sangat, ya. Tentu kita melihat bagaimana dia mengatur marahnya, menyalurkan kasih sayangnya. Tuhan lebih dari itu. Ya, tapi manusia jika tidak mengenal, ya sama seperti anak kecil kepada orang tuanya yang sangat bijaksana itu. Orang berdosa sebetulnya kalau memang dia tahu tobatnya kepada Allah, tak ada masalah, karena Allah akan menerima tobatnya. Tetapi yang jadi masalah, dia tidak sambung ke Allah. Yang dia pikir dia hina di depan orang, itu yang dia tidak terima menjadi salah itu. Jadi rendah di mata orang, di mata kekasihnya, di mata istrinya, di mata kawannya. Allah tak ada prediksi lagi. Kalau di mata Allah, dosa apa yang Allah tak ampunkan kalau dia minta ampun? Rahmatnya meliputi semua. Ya. Itu juga termasuk, itu juga merupakan konsekuensi dari pandangan orang yang tidak kasih. Menghukum, merendahkan, menjauhi, menghina. Ya. Itu sebab Imam Abdullah menyuruh kalau engkau mau cari teman, carilah orang sufi. Karena dia tidak akan menganggap sesuatu jadi besar dan tidak akan mengingkari sesuatu apapun yang terjadi, dan memandang kesalahan itu ya, penuh dengan kemaafan, sehingga setiap orang mendapat kesempatan untuk berubah, untuk mempunyai harga diri. Ya. Karena orang mempunyai menjaga, memelihara harga diri itu bukan sesuatu yang salah. Itu sesuatu yang kudrati, ya, fitri. Artinya manusia itu ciptaan Tuhan, maka ada asrar ilahiyah, ada identitas Tuhan yang independen, tidak boleh disinggung. Itu tidak boleh memaksa orang, kamu kena tunduk, pikiranmu dibawa. Nggak bisa, ini Tuhan ini. Artinya dia punya identitas, ya, yang Tuhan yang ciptakan. Begitulah kalau nanti takut salah kita memahaminya, punya identitas Tuhan, takut ya, salah. Artinya ini Tuhan ciptakan untuk untuk tidak dapat ditundukkan dan cenderung kepada selain Tuhan. Tidak. Bukan seperti orang Yahudi dalam film kartun itu, film mereka membuat Tuhan lalu membuat Pokemon itu ya, membuat ciptaannya menyerang Tuhannya. Ya. Tidak ada. Kita diciptakan semua taslim kepada Allah. Kita diciptakan sendiri. Kita setiap orang independen, arti independen tidak ada kaitannya kepada orang lain, tidak ada. Ya. Suami, istri, anak, dan itu semuanya adalah misi ketuhanan. Itu khalifah. Adapun manusia itu sendiri, maka dia membela diri sendiri, ya, itu fitrah, itu asli, asal. Ya. Orang bersalah pun dihina marah, bukan salah, bukan. Ya. Maka orang berdosa pun malu dengan orang lain, itu juga fitrah, ya, zatiyah, itu sifat sejati. Maka dosa adalah kita memandangnya pandangan batin, pandangan hakikat. Allah menguji dia. Yang Allah katakan dalam syariatnya salah, yang menjadi peluang ibadah kita, pahala kita untuk memperbaiki. Tidak ada urusan merendahkan, membenci, menjauhi, ya. Syariat menyuruh jauhi, tegur adalah agar baik, ya, agar baik. Karena orang-orang yang punya kasih sayang suka kepada kebaikan dan suka orang menjadi baik. Coba katakan kawan kita berjaya dan tiba-tiba melebihi kekayaannya, kemajuannya, kejayaannya daripada kita. Jika kita punya hati yang bersih, kita ikut gembira. Tiada kedengkian sedikit pun. Kalaupun ada, bukan kita cakap kalaupun ada, setiap manusia ada. Tetapi apabila memiliki sifat kasih sayang, kebersihan hati yang lebih tinggi, maka dia
Ya. Mentertawakan dirinya apabila timbul sifat dengki. Ketawa dia. Allahu Akbar. Manusia. Ya, maka begitu cukup dengan mentertawakan itu membuang hawajis nafs, bisikan sifat nafsu yang dimiliki oleh semua orang. Ya, kalau kita malah tidak berpikir begitu, tidak dapat menahan ya, kedengkian itu, karena tidak punya sifat yang rahmat, yang rahim. Sebagaimana mereka ditimpa musibah kemudian menangis, ya, sambil menangis, ruhnya, jiwanya yang paling batin tersenyum. Ya, Allah memberiku menangis. Ya, ditinggalkan orang yang saya kasihi. Allah menangis. Ya. Bukan berarti orang yang soleh, yang nerima takdir, yang ridho, yang sabar seperti patung bisu. Ya. Nah, bukan. Itu berarti manusia batu. Tidak. Nah, itulah kasih. Ya. Seperti kasih seorang istri kepada suami, kan? Dia marah kepada suaminya yang salah, ya, yang serong, lalu dia tobat, memeluk istrinya, minta maaf, istrinya sambil memeluknya, ya, dengan pelukan kasih, tapi masih sempat mulutnya marah lagi. Awas bang, jangan buat begitu bang. Coba itu, ya, kasihnya terlampau besar sehingga tak dapat, ya, kebenciannya itu menghancurkan kekasihnya. Tak dapat. Begitu juga akhlak yang besar, ya. Ketika timbul dengki, ketika timbul hasad, ketika timbul, ya, maka dia senyum. Ya, sebagaimana kisah ulama dulu, kan, berbeda mazhab. Saya teringat mazhab Imam Az-Zahiri, ya, karena Imam Az-Zahiri ini mazhabnya hampir kepada mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, tetapi lebih zahir lagi pemahamannya dalam masalah fikih. Dia menulis konsep-konsep mazhabnya itu dalam kitab. Karena pemerintah waktu itu menganut mazhab Maliki yang tasyaddud, maka, ya, dikutuklah Imam Az-Zahiri itu, Ibn Hazm, ya, Az-Zahiri. Lalu dibakarnya kitab mazhabnya itu dan dihalaunya, ya, Imam Az-Zahiri dari negerinya. Nah, kemudian ada seorang ulama bermazhab Hanafi, ya, dia memiliki madrasah, memiliki majelis, lalu melihat mazhab Az-Zahiri yang selalu berselisih dengan dia pandangannya, tetapi karena hormatnya kepada mazhab lain, kepada pendapat lain, dia menawarkan diri untuk menjadi penulis mazhab tersebut, ya. Dia mengatakan, ada sebagian yang aku hafal mazhabmu, karena itu yang berselisih dengan pendapatku. Jika masih ingat, ya, imlakan kepadaku, akan aku tulis. Lalu dia menulis balik apa yang diimlakan, dan apa yang dia ingat pun ditulis kembali, ya. Mazhab, katakanlah yang 20-30% dia berselisih, tapi mampu menuliskan, ya. Nah, inilah agama namanya, ya. Ini agama yusur, ya, wa tasamuh. Jadi adanya sesuatu yang bertentangan justru untuk mengetahui lawannya, ya. Maka tidak tanakud ada nama-nama Allah yang Dar, Muzil, Mumit, Muntaqim, ya, Muazzib, dan tidak bertentangan sama sekali dengan sifat Rahman. Wa qad sama Sufiyah an-nafs al-awwal alladhi anhu sadural wujud bin nafsir rahmani ala nahwi yakshifu anna al-wujuda dzatah rahmatun ilahiyah wal kainatu rahmatun wal hawasu rahmatun wal alamu rahmatun wal ladzaizu rahmatun lakin hijabul adati yamna'ul 'amah min idraki sarayani rahmah ilahiyah fil wujud. Orang sufi menamakan
diri pertama yang mana wujud itu timbul dari situ adalah diri ini, napas, maaf ya, napas pertama yang mana wujud itu keluar daripada napas pertama itu dinamakan an-nafas ar-rahmani. Napas ya, bukan nafas itu. Orang sufi mengatakan bahwa napas yang pertama, artinya tajalli yang pertama, yaitu tajalli Rahman, ya, maka dinamakan an-nafas ar-rahmani, di mana tersingkap dari situ bahwasanya wujud itu sendiri rahmat ilahiyah. Ketika Allah pertama menciptakan, umpama hidup itu napas pertama namanya. Setelah itu adalah napas-napas berikutnya keluar dari napas yang pertama. Ya, itu disebut napas kasih sayang. Ketika Allah ingin menciptakan pada konsep pertama, itu sudah kasih sayang konsepnya. Ya, sehingga mereka mengatakan, kuntu kanjan makhfiya uhibbu an u'rab, katanya begitu. Aku adalah zat yang tersembunyi. Aku kemudian uhibbu, dari mahabbah, dari rahmah. Ya, aku ingin diketahui. Fa khalaqtul khalqa, maka aku ciptakan makhluk. Maka ciptaan semua itu di bawah sifat Ar-Rahman. Ya. Manusia muslim atau kafir, bahkan manusia atau binatang yang lain, tumbuh-tumbuhan dan semua makhluk keluar dari sifat Rahman. Karena pada napas pertama dulu adalah disebut napas Rahman. Maka alam semesta ini rahmat. Panca indera rahmat, kepedihan rahmat, kelezatan rahmat. Namun kebiasaan-kebiasaan itu, adat, ya, itu jadi hijab. Ini yang membuat, ya, orang secara umum tidak dapat memahami mengalirnya rahmat ilahiyah kepada wujud ini, kepada yang setiap yang wujud di muka bumi ini. Itu jelmaan kasih. Allah menciptakannya dengan kasih sayang. Ya. Namun manusia secara umum, karena nanti enak, tak enak, ya, ini membuat terhijab kasih sayang Allah itu di tidak enak. Ya. Maunya enak saja. Innal asla fil asya'i rahmah. Bahwasanya asalnya di dalam segala sesuatu itu rahmat. Ammal ghadab, ya, fa'aradi. Adapun ghadab itu sifatnya arad, ya, datang kemudian dan hilang. Datang dan pergi itu arad. Wa ibaratu iftitahis suwaril qur'aniyah, dan kata-kata pembuka semua surat-surat Quran itu tanussu al-rahmah, sudah dituliskan, ya, atas sifat rahmah bitikrariha, dengan diulang-ulang fi sighatain, dua kata, dua sighah. Fa kullu suwaril Quran bistisna'i surat Taubah, semua surat Al-Quran selain surat At-Taubah ibtada'at, ya, ubtudiat, dimulai biqaulihi ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Setiap surah bismillahirrahmanirrahim kecuali surat Taubat. Walam takun surat Taubat istisnaan fi haqiqatil amr, tapi tetap hakikatnya surat Taubat pun tidak ada pengecualian. Li'annaha tadammanatil ibarah bidakhiliha, karena kata-kata itu terdapat di dalam surat itu. Kata-kata Ar-Rahman Ar-Rahim itu di dalam surat itu. Jadi tidak ada kecuali, meskipun dimulainya, ya, tidak dengan bismillahirrahmanirrahim, tetapi di dalam surah, di dalam artinya surah tersebut terdapat kata-kata rahmah. Maka sifat rahmah adalah sifat asal, ya. Adapun lawannya rahmah, sifat ghadab, ya, sifat marah, yaitu sifatnya aradi.
datang kemudian. Sebenarnya itu sifat kasih, bukan sifat marah. Seperti misalnya kita mengatakan cemburu itu karena cinta. Ya. Kalau tak ada cinta, tak ada cemburu. Kenapa cemburu? Untuk menunjukkan bahwa dia cinta. Jangan tak boleh cemburu. Ya. Lelaki maunya istrinya tak cemburu, senyap saja. Kalau sudah tidak cemburu, maka sudah tidak normal. Ya, sudah tidak normal. Ditanya, kamu cemburu? Loh ya iyalah, jangan ditanya. Justru kok kamu kalau tak cemburu baru, kenapa kamu tak cemburu? Ya. Bahkan bagi laki-laki kepada wanita, cemburu itu merupakan kehormatan. Ya, muru'ah. Kalau laki-laki tidak cemburu kepada perempuannya, dianggap dayus. Ya. Manusia celaka, dipandang hina, ya, dan buruk di dalam agama Islam. Ya. Karena berarti tidak punya kasih, tidak punya mas'uliyah, tidak punya tanggung jawab. Nah, itulah rahmah, kasih sayang yang ada pada Tuhan. Yang kedua, ar-rahmatul insaniyah. Ini tatajassad fi tasawwuri sufiyati lil alaqati ma'al akhar. Ini bersenyawa, tajassad ini artinya apa kalau orang Indonesia disebut bersenyawa? Tatajassad fi tasawwuri sufiyati lil alaqati ma'al akhar. Artinya sudah sebati ya. Ada sebati, istilah sebati. Ya. Artinya sifat kasih sayang manusia itu sebati dalam pandangan orang sufi, ya, hubungannya kepada orang lain. Bagi orang sufi bahwasanya rahmat atau kasih sayang manusia itu sudah jadi sifat dirinya. Karena itu kan sifat rohani. Tetapi karena sifat itu ya, sudah muncul dalam perilaku fisik, maka dikatakan tajassad, sudah bersatu dengan jasad. Seolah-olah jasad punya sifat kasih, padahal yang punya sifat kasih adalah rohani. Maka dalam pandangan sufi istilahnya tahakkuk. Zalika annahum dafa'u anil mahabbati wal wud. Banyak yang salah itu. Anil mahabbati wal wud. Karena mereka demikian itu karena mereka orang sufi, ya, dafa'ul mahabbah wal wud. Ya. Artinya dafa'u membela cinta dan kasih sayang. Wada'u ala ta'ayus wat tasamuh wa nabzit tatarruf. Ya, dan mereka wada'u dan mereka menyeru. Wada'u ya, mereka menyeru untuk ta'ayush. Wat tasamuh. Ta'ayush itu untuk hidup bersama. Wa tasamu dan toleransi. Wa nabzut tatarruf dan membuang sifat ekstrim. Artinya orang sufi mempunyai sikap memaafkan, ya, kemudian toleran, memandang orang berdasarkan karakternya. Karakter dia begitu ya sudah, perlakukan menurut karakternya. Itu karena timbul dari sifat cinta. Itu yang dimaksud dia mempertahankan cintanya. Seolah-olah itu pikiran ya, aku kan cinta maka aku tak mau marah. Bukan begitu. Ya tulisannya kan seperti itu. Ini kan keterangan. Dafa'u anil hub. Artinya jiwanya bukan pikirannya. Ketika mereka orang-orang sufi itu dihina, mereka tetap senyum. Kenapa? Karena sifat cintanya itulah yang membela dirinya. Gitu. Bahkan mengajak kepada hidup bersama, saling memaafkan dan tidak ya bersikap ekstrem. Ya. Artinya ekstrem itu berlebihan. Sifat berlebihan itu sebetulnya dihapus oleh salat, puasa. Ya. Falam yazkur anna kufra sufiyah an kafara sufiyah ahadan au anafu. Falam yuzkar an kafara sufiyah ahadan au anafuhu. Maka artinya tidak disebutkan
ada orang sufi mengkafirkan seseorang atau bertindak kasar. Bal alal aqs, bahkan sebaliknya. Ya, min zalika, dari semua itu. Aminu bil ikhtilafi wa harasu ala tamjidihi. Ya. Bahkan mereka tetap bersikap merasa aman dengan berbagai perbedaan dan berusaha untuk memuliakan. Wa zahabu ila annal akhta'a juz'un min hayatina. Bahkan mereka berpendapat bahwa kesalahan itu merupakan bagian dari kehidupan kita. Kesalahan itu merupakan bagian daripada kehidupan. Kehidupan ini ada enak tidak enak, ada salah dan benar. Jadi jangan menginginkan orang tanpa salah. Itu tidak sempurna akalnya sebelum rohaninya. Ya. Jangan memandang jatuh manusia itu di mata kita kalau dia salah. Itu tanda bukan rohaninya, bukan. Akalnya saja tidak sempurna, apalagi rohaninya. Ya. Sejak engkau berbuat salah kepadaku, sejak itu aku sudah tidak lagi entahlah. Ya. Seolah-olah setelah ini orang ini tidak ada kebaikannya, tidak ada sudah. Meskipun banyak, karena sikapnya rendah seperti itu, maka dia tidak memprediksinya lagi, tidak menghitungnya. Ya. Ini tidak bisa. Nasihat Syekh Sahal ini, ya, untuk bersama dengan orang sufi, karena orang sufi tidak bersikap demikian. Ya. Dia memandang setiap saat baru, maka kesalahan yang dulu hilang, karena yang ini bukan yang itu. Ya. Sebagaimana munculnya layar dalam film, ya kan, tampilan yang salah itu satu potongan negatif kan, bukan negatif yang lain, bukan, itu sudah tidak ada. Kalau kita masih sangkut ke situ, itu bukti bahwa dia masih sangkut kepada selain Allah. Aku tidak lupa. Kenapa tidak lupa? Ya. Kalau dengan kebaikan lupa. Oh iya ya, dulu engkau menolong aku, ya lupa dia. Tapi kalau buruk, aku masih ingat. Karena aku tulis dengan tinta emas di dalam, tintanya emas pula, lengket sekali sudah. Ya, ini berarti dia tidak tajassab dengan rahmat ilahiyah itu, menjadi rahmah insaniyah. Jika tidak, maka para murabbi itu akan meninggalkan murid-muridnya. Ya, yang muridnya melanggar berbagai adab. Ya. Dilewati begitu saja, tidak dihitung, dilupakannya. Disikapinya setiap orang berdasarkan karakternya. Nah, itulah yang dimaksud bahwa kesalahan itu bagian kehidupan. Jadi jangan lari daripada kesalahan. Ya. Atau hidup ini ada untung, ada rugi. Semua orang lari dari rugi, menjauhi rugi, mengutuk rugi, melaknat rugi, dan menderita jika rugi datang. Padahal rugi itu bagian daripada untung. Ya, kalau tanpa rugi, maka tidak ada sesuatu yang dinamakan untung. Karena ada rugi, maka ada untung. Jadi biarkan rugi ada, agar untung ada. Itulah juzuk namanya. Kita salah, itu bagian dari benar. Maka dikatakan oleh orang sufi, itu hikmah. Allah ciptakan itu hikmah. Semuanya tidak ada, yang ada hanya Allah. Keluar dari kebaikan Allah, seperti keluar dari kasih sayang orang tua, atau kasih sayang istri kepada suami. Semua keluar dari situ. Ya. Wasti'abu hadhil a'ta huwa syartut ta'ayush. Isti'ab itu memahami, ya, mendalami, pemahaman yang dalam, isti'ab. Kepada kesalahan-kesalahan ini merupakan syarat hidup berdampingan dengan orang lain, ta'ayus, adaptasi.
Itu sebab ada ungkapan orang sufi, janganlah kamu gentar kepada orang yang terbang, kepada orang yang jalan di air. Lihat dulu, ya, bagaimana dia melanggar syariah dan tidaknya. Jadi bukan dilihat wali itu daripada karomahnya yang besar-besar itu, tapi kita lihat bahwa dia pun manusia. Kan seolah-olah jalan di air, jalan di bumi, terbang, itu rasanya manusia tanpa salah itu. Tidak, dia punya salah. Ya. Lihat apabila dia melakukan kesalahan dan orang lain melakukan kesalahan kepadanya, atau dia orang melakukan kesalahan, dia minta maaf dan kemudian dia taubat kepada Allah, maka dialah wali. Ya. Idealismenya bukan terbang dan jalan di air, justru ada pada salah. Artinya suhbah kepada seorang sufi, lihat salahnya. Kita ingat perkataan mereka selalu mengatakan, asyuhud la yadurruhu dzam. Iza ahabballahu abdan la yadurruhu dzam. Jika dia berbuat dosa, ya, kemudian bertobat, dan setelah itu memperbaiki lebih baik daripada sebelumnya, dan tetap azwaknya terus hidup, ya, maka dengan demikian kita terus mendapat manfaat, ya, kepada mereka yang tidak berhenti pada kesalahan orang, kejatuhan orang, kekurangan orang, tidak. Walam yatahaqqaq mafhumuhum lirrahmah fi sulukil ijtima'i fahasab. Wa innama fi difa'ihim an ta'wil. Bahkan konsep rahmat mereka dalam perilaku sosial bukan hanya di situ saja mereka terrealisasi, justru, ya, difa' mereka tentang takwil. Ya. Bagaimana mereka membela takwil itu? Selalu menganggap orang itu kalau salah tidak salah. Mesti ada faktor-faktor yang membuat salah. Kesalahan itu hanyalah hikmah, ujian bagi dia untuk lebih hebat lagi, untuk lebih soleh lagi. Wa ta'wil huwa asasun mana? Ada kurangan deh. Wa ta'wil huwa asasu rahmah. Bin nas wa idrakun lil ikhtilaf alladhi yantawi alaihi. Pertama, konsep kasih sayang mereka tidak hanya terrealisasi di dalam perilaku sosial saja, tetapi juga di dalam dipak mereka daripada takwil. Karena takwil adalah merupakan asas kasih sayang. Ya. Ini bin nas dengan teks wa idrak lil ikhtilaf, dan juga untuk memahami perbedaan yang terdapat di dalam yang terkandung di atasnya. Takwil ini, ya, merupakan asas rahmah bagi nas. Dengan adanya takwil maka nas dapat diluaskan. Bahkan dengan adanya takwil ini dapat dipahami perbedaan satu dengan yang lainnya. Maka takwil bukan hanya di dalam kehidupan sosial bagi orang sufi, mentakwilkan perilaku orang, ya, tetapi juga takwil sebelumnya adalah memang merupakan asas, ya, untuk memahami teks agama dan memahami perbedaan yang terdapat di dalam nas tersebut. Yang satu memahaminya begini, satu pahamnya begini, karena yang satu mempunyai takwil ini dan itu. Apabila dia memahami takwil adalah makna lain dari nas, dia mempunyai keluasan makna lain daripada nas, maka apabila berbeda dengan orang, berarti dia memandang bahwa pemahaman orang itu yang berbeda dengan dia, itulah pemahaman lain daripada nas yang dilihat oleh orang itu. Ya.
Nah, sehingga memberi kesempatan kepada orang untuk berubah, ya, untuk berubah, untuk jujur, ya, untuk sidik. Apabila kita memperlakukannya dengan baik, seperti orang tua kepada anak. Ya, kalau orang tua memandang anak salah terus, maka tidak memberi kesempatan kepada anak itu untuk memperbaiki kesalahannya dan tetap menjadi terhormat di depan orang tua, sehingga dia punya kesempatan untuk berubah. Tapi kalau selalu salah dan buruk, maka dia malu untuk melakukan perubahan. Ya. Begitu juga orang-orang sufi bersahabat dengan orang lain, maka seolah-olah dia menutup mata dari kesalahan orang itu, memberikan kesempatan untuk merubah, karena orang tidak mau. Karena orang berdosa itu sebetulnya bukan takut dan malu kepada Tuhan, kepada Allah, tapi malu dan takut kepada orang. Gitu. Kalau dia memang takut dan malu kepada Allah, ya, maka tobat itu mudah. Ya, tobat itu mudah. Jika bersalah, bertobat saja. Ya. Kesedihannya adalah kesedihan dia di depan Allah saja. Dan kalau dia malu kepada orang, ya, adalah malu karena memandang Allah, bukan memandang orang. Kalau kita kan memang malunya kepada orang, ya, bukan kepada Allah. Jadi kalau dia sudah menipu orang lain bahwa dia sudah soleh, sudah aman, ya, maka dia semakin melakukan kesalahan yang tersembunyi di mata orang. Nah, ini manusia secara umum. Maka untuk merubah orang seperti ini mesti bersahabat kepada, ya, orang yang mempunyai jiwa kasih sayang, jiwa toleransi, jiwa memaafkan, ya, sehingga memberikan kesempatan untuk merubah dan berubah. Ya, itu yang ingin artinya disampaikan oleh Syekh Abdullah Tusturi ini. Ketika ditanya dari sekian orang, dari sekian kelompok, ya, golongan, ya, manusia ini, kepada siapakah saya bersahabat? Maka beliau mengatakan, alaika bisufiyah, bersahabatlah dengan orang sufi, karena mereka la yastakthirun, katanya, wala yastangkiruna syai'a. Mereka tidak memandang sesuatu itu besar, banyak, ya. Satu case yang sebetulnya besar, orang sufi memandangnya, ya, kecil aja. Dan kemudian tidak mengingkari orangnya, ya, tidak menjauhi, mencaci, merendahkan, mempermalukan, tidaklah yastangkiruna syai'a. Bahkan walikulli fi'lin indahum ta'wil. Semua perbuatan orang di mata dia ditafsirkan ya, dengan takwil lain. Ya. Fahum ya'zurunak, katanya. Karena mereka memaafkan Anda ala kulli halin, dalam setiap keadaan. Enggak ada istilah tidak ada maaf bagimu, pintu maaf telah tertutup rapat. Enggak ada. Ya. Tidak ada. Nah, inilah inti daripada sifat kasih sayang, ya, yang telah tatajassad, ya, kepada diri mereka, sehingga dapat merubah situasi menjadi baik. Coba bagaimana orang sufi masuk ke satu masyarakat yang ideologinya menyembah berhala dan lihat ekonominya penuh dengan tipu menipu, ya, rasuah, menjatuhkan dan lain sebagainya. Dia masuk ke dalamnya dan terus memaafkan. Ya. Karena ingin baik. Intinya begitu, ingin baik. Ya. Seperti orang tua yang selalu memaafkan anak, memaafkan. Ya. Maka secara umum orang tua itu, ya, berhasil mendidik anaknya, mengantar dia menjadi orang tua, kemudian, ya, dia menjadi baik. Ya. Adapun katakan nilai satu dengan lain berbeda, itu adalah, ya, merupakan karena setiap satu dengan lainnya ada punya darajat fauqa ba'duhum ba'd,
Ya, tapi tetap setiap orang berhasil menjadi dirinya masing-masing. Wallahu a'lam, nakifuna walhamdulillah. Al-Fatihah.